Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya presentasi secara akademik dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, presentasi sendiri adalah a published speech given orally to a group or panel on a certain topic. How to become a great presenter? Yang pertama, sebelum presentasi, kita sudah harus tentunya do research on our topic and then acknowledge your audience. Jadi kita sudah harus tahu dulu tipe audiens kita itu akan seperti apa supaya kita bisa menentukan gaya bahasa atau pembawaan kita ketika melakukan presentasi. Yang ketiga, mempersiapkan material, yaitu dengan menggunakan PowerPoint. Yang paling gampang adalah menggunakan PowerPoint. Jadi supaya tidak membosankan, karena kalau misalnya audiens kita cuma ngeliat kita berdiri sambil berbicara itu akan membosankan. Jadi akan sangat bagus kita menambahkan gambar ataupun video dengan melalui media PowerPoint. Dan jangan lupa untuk practice before you do the presentation. Nah, sementara ketika presentasi kita harus ingat, kalau seandainya presentasinya kita diharuskan untuk berdiri, maka kita harus berdirinya tentunya dengan postur yang baik, dan kemudian tangannya itu kalau bisa di kedua sisi badan kita, jangan seperti melipat di depan dada tangannya, karena jadi terkesan sombong tentunya. Nah, kalau kita mau menekankan pada topik tertentu, maka biasanya kita menggunakan PowerPoint dan kita tekankan dengan menggunakan pointer ya. Jadi jangan mau menekankan sesuatu itu dengan kita berbicara dengan nada tinggi, itu tidak benar. Jadi lebih bagus kita menggunakan pointer untuk penekanan bahwa ini adalah penting untuk disimak. Nah, kalau seandainya tiba-tiba kita terserang yang namanya serangan panik, akan lebih bagus kita berjalan, mengintari penonton supaya tidak terlihat terlalu cemas dan juga bisa menenangkan diri kita dan menguasai panggung tentunya. Dan jangan lupa untuk keep contact to our audience, berarti jangan hanya fokus pada satu orang saja, tapi kita menebar pandangan ke semua penonton tentunya, supaya ada eye contact dengan penontonnya semuanya. Dan jangan lupa untuk berbicara dengan kecepatan normal ya. Mungkin kalau kita terbiasa ngomongnya cepat, maka kita harus menyesuaikan dengan orang normal ngomong gitu ya. Atau kita terlalu pelan ngomongnya, berarti kita harus percepat. Nah, untuk mengekspresikan antusiasme kita, sebaiknya kita menggunakan hand gesture, untuk menunjukkan bahwa kita sedang sangat antusias membicarakan ini. Nah, dalam presentasi sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama adalah opening. Yang kedua yang intinya adalah explaining. Dan yang ketiga adalah penutupnya tentunya. Nah, kita akan membahas satu persatu apa yang harus kita lakukan terutama di opening dan di closing. Nah, dalam opening ini yang kita harus lakukan adalah kita greet, introduce, inform, dan attract. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyapa penonton. Bisa dengan menggunakan ungkapan ini atau expression ini, atau bisa dengan yang lain. Pokoknya kita menyapa penonton kita dulu. Yang kedua, kita perkenalkan diri kita tentu saja. Perkenalkan diri kita, jabatan kita apa atau apa pekerjaan kita. Dan yang ketiga, kita informasikan tujuan dari kita melakukan presentasi atau topik dari presentasi kita. Bisa dengan menggunakan ekspresi seperti yang ada di layar. Nah, yang terakhir adalah
captures audience attention to the topic. Dengan kata lain, kita menarik perhatian penonton kita pada topik yang kita akan bawakan, ya setidaknya basa-basi supaya tidak terkesan monoton atau seperti dosen memberikan ceramah atau misalnya seperti pidato ya. Ingat, kita tidak berpidato di sini. Kita tidak sedang mengajar, tapi kita sedang mempresentasikan sesuatu sehingga terlihat menarik dan orang mau mendengarkannya sampai akhir. Maka kita harus dan perlu untuk attract audience attention. Ada beberapa cara untuk melakukannya, yakni yang pertama, kita bisa mengajukan pertanyaan sederhana. Pertanyaannya bisa dalam bentuk rhetorical questions atau problem to think. Yang kedua, menceritakan cerita anekdot, cerita pendek gitu. Dan yang ketiga, bisa memberikan tentang fakta-fakta menarik yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak terkait topik kita tersebut. Nah, kita akan kasih contoh. Dan yang terakhir bisa juga quotation. Misalnya topik yang mau kita presentasikan tentang cheating, nyontek di suatu ujian ya. Kita akan mulai dengan mengajukan pertanyaan problem to think. Maka pertanyaan kita akan seperti ini. How do we prevent students from cheating in the exam? Nah, ini mungkin ceritanya orangnya lagi presentasi di depan para guru gitu ya. Jadi dia akan menanyakan ini dan akan mengajak penonton untuk sama-sama berpikir kira-kira langkah apa yang harus dilakukan. Nah, jadi di sini kita membuat penonton itu involved dengan topik kita, merasa terikat dengan topik kita, attached to our topic. Jadi mereka mau mendengarkan kita sampai akhir. Yang kedua, bisa mengajukan rhetorical question seperti rhetorical questionnya seperti have you ever cheated in the exam? Pernah nggak ya nyontek misalnya? Ini mungkin bisa lebih cocoknya untuk kalau seandainya kita presentasi di sesama mahasiswa gitu ya. Jadi kita menarik mengembalikan ingatan mereka di masa-masa dulu mungkin pernah nyontek atau bagaimana, supaya penontonnya terlihat lebih lebih responsif. Nah, cara yang kedua adalah dengan menceritakan cerita pendek seperti ini. Nah, ini mungkin lebih cocok untuk orang yang mau presentasi di depan para guru-guru. Jadi dia cerita tentang bagaimana pengalamannya untuk menghadapi siswa yang nyontek. Oke, silakan dibaca dulu. Nah, jadi ini adalah, jadi ceritanya jangan terlalu panjang, pendek saja, tapi memang mulai memberikan clue tentang topik yang akan kita bahas. Ini topiknya berarti tentang bagaimana membuat sistem yang mencegah mahasiswa untuk melakukan copy paste atau contek-mencontek. Nah, bisa juga dengan memberikan interesting fact, fakta yang menarik. Nah, contohnya seperti ini, dia menjelaskan fakta tentang bahwa dalam survei ada 24.000 mahasiswa pada 70 sekolah tinggi, maksudnya SMA ya, bahwa mereka mengakui mencontek dan 58%-nya plagiarism, 90%-nya melakukan contek di suatu tes atau mengcopy punya temennya. Nah, ini adalah fakta yang menarik ya untuk kalau audiensnya guru ya. Nah, ini adalah contoh attract viewers attention atau audience attention melalui interesting fact. Jadi dalam opening itu yang perlu kita lakukan adalah yang pertama greet, introduce, inform, dan attract, atau boleh juga greet,
introduce, attract dulu. Jadi kita attract dulu tuh siapa? Penonton kita. Baru kita jelaskan topik kita hari ini apa. Nah, masuk ke explaining. Jadi kalau explaining ini tentunya inti dari apa yang kita mau sampaikan. Mungkin kita hanya memberikan beberapa tips. Misalnya kalau kita mau, kita jelaskan purpose juga di sini. Kalau yang tadi urutannya attract dulu. Nah, kalau kita mau menyatakan sesuatu itu dalam urutan, tentu saja kita harus memakai ekspresi seperti ini. Kata-kata seperti firstly atau first of all. Dan yang kedua, kalau kita mau kasih contoh, kita akan menyatakannya seperti ini. For example, as an illustration of my explanation. Kalau kita mau menunjukkan suatu gambar, kita biasanya akan mengatakan please take a look at this picture. Kemudian let us see this following picture. Nah, itu untuk explaining. Nah, untuk closing sendiri kita ada signal, summarize, recommend, atau suggest, dan invite. Nah, signaling end of the presentation, kita mau ngasih petanda bahwa presentasi kita akan berakhir. Biasanya kita menggunakan ekspresi seperti ini yang ada di dalam layar. Coba dilihat. Kita bisa bilang finally I like to highlight the key. So as a final point I like to, this bring me to the end of my presentation. Dan setelah itu kita jangan lupa summarize. From all the presentation it can be concluded that. Nah, ini adalah beberapa ekspresi yang bisa kita pakai untuk menyimpulkan dari presentasi kita. Kemudian kita ngasih recommendation atau suggestion. We suggest atau we therefore recommended atau in my opinion based on the figures we have. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Ini kita kasih rekomendasi, jadi jangan lupa kita signal, kemudian summarize, dan kemudian kita kasih rekomendasi atau suggestion kepada penonton. Nah, untuk making recommendation kita bisa quote someone, contohnya seperti ini. I failed in some exam subject in exam, but my friend passed it all, said Bill Gates. Nah, Bill Gates ini who is the owner and the engineer of the Microsoft and have donated many billions of his money, which makes him become a very generous philanthropist. Philanthropist ini dermawan ya. So it means passing in all of subject does not guarantee your future success, so why bother to cheat if you are not capable? Then let it fail and start it over. At least you have tried and not lose your dignity and soul along the way. Nah, ini dia. Kita ngasih recommendation ya, supaya nyontek itu tidak bagus. Nah, kemudian jangan lupa untuk inviting question. Bisa dengan seperti ini ekspresinya. Are there any questions? We just have time for a few questions. Dan yang terakhir, showing gratitude. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada penonton kita karena sudah stay tune in our presentation. Jadi, dalam presentasi ada opening, dan di dalam opening itu kita harus lakukan ada greet, introduce, attract. Kemudian ada explaining, closing. Dalam closing ada signal, summarize, recommend, dan invite. Dan juga ucapan terima kasih kepada penonton. Okay, I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.